Halo Galang Muda, kebayang nggak sih kita udah siap koper dan perlengkapan berpergian lainnya, tapi malah kita belum punya paspor? Jangan sampai kejadian sama kamu ya. Di video ini aku akan jelaskan bagaimana cara membuat paspor, dimulai dari syaratnya dan tips penting lainnya. Jadi, tonton video ini sampai habis ya. Paspor itu ibarat kunci masuk ke luar negeri. Dokumen resmi ini dikeluarkan oleh pemerintah dan berfungsi sebagai identitas kita saat berada di negara lain. Selanjutnya, apa sih manfaat paspor? Yang pertama, kita bisa berpergian ke luar negeri. Kedua, menjadi dokumen resmi identitas internasional. Dan yang ketiga, diperlukan untuk pengajuan visa. Jadi, kalau kamu punya rencana liburan, studi, atau bahkan kerja di luar negeri, pastikan kamu sudah punya paspor dulu ya. Selanjutnya, syarat membuat paspor. Sebelum berangkat ke kantor imigrasi, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen-dokumen berikut. Syarat pembuatan paspor baru untuk WNI. Yang pertama, KTP asli dan fotokopi. Yang kedua, kartu keluarga. Yang ketiga, akta kelahiran atau ijazah, bisa juga buku nikah. Keempat, pas foto ukuran 4x6 jika diminta. Dan yang kelima, formulir permohonan paspor. Ini bisa diisi di kantor atau online. Oh iya, pastikan semua dokumen ini dalam kondisi jelas dan tidak rusak ya. Jangan sampai ditolak gara-gara dokumen yang tidak lengkap. Lalu, bagaimana sih caranya membuat paspor? Sekarang kita masuk ke langkah-langkah dalam membuat paspor. Ada dua cara nih. Yang pertama online melalui aplikasi M-Paspor, dan yang kedua langsung dengan mendatangi kantor imigrasi. Yuk, kita bahas satu persatu. Cara daftar online melalui aplikasi M-Paspor. Pertama, download aplikasi M-Paspor di Play Store atau App Store. Yang kedua, buat akun dan login. Selanjutnya, isi data diri lengkap sesuai dokumen. Lalu, pilih kantor imigrasi dan jadwal kedatangan. Unggah dokumen yang diminta. Lakukan pembayaran biaya paspor melalui bank yang ditunjuk. Terakhir, datang ke kantor imigrasi sesuai dengan jadwal dan membawa dokumen asli. Nah, untuk kamu yang lebih suka cara langsung, yuk simak selanjutnya. Yang pertama, datang ke kantor imigrasi sesuai domisili, lalu ambil nomor antrian, bisa melalui aplikasi atau langsung di lokasi. Lalu isi formulir permohonan paspor, serahkan dokumen ke petugas, lakukan foto biometrik dan wawancara, lakukan pembayaran di loket pembayaran, lalu tunggu pemberitahuan untuk pengambilan paspor. Biasanya 3-5 hari kerja. Mudah kan? Pastikan datang sesuai jadwal agar prosesnya lancar. Nah, berapa sih kira-kira biaya untuk pembuatan paspor? Ini dia rincian biayanya. Paspor biasa berisi 48 halaman, yaitu seharga Rp350.000. Paspor elektronik atau e-paspor seharga Rp650.000. Lalu biaya percepatan 1 hari jadi jika tersedia, yakni Rp1.000.000. Harga ini bisa berubah sewaktu-waktu ya. Jadi selalu cek info terbaru di situs resmi imigrasi. Biar pembuatan paspor kamu lancar, yuk ikuti tips berikut ini. Yang pertama, datang tepat waktu sesuai jadwal. Pastikan semua dokumen lengkap dan asli. Gunakan pakaian rapi untuk foto biometrik. Dan jangan lupa bayar biaya pembuatan sebelum jadwal kedatangan. Dengan persiapan yang matang, proses pembuatan paspor lebih cepat dan juga anti drama. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika paspor hilang? Nah, kalau paspor kamu hilang, jangan panik ya, ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, segera lapor ke kantor polisi dan buat surat kehilangan. Yang kedua, datang ke kantor imigrasi dengan membawa surat kehilangan dan dokumen pendukung. Yang ketiga, ajukan permohonan paspor pengganti.
lalu ikuti prosedur yang ditentukan oleh petugas. Paspor itu salah satu dokumen penting. Jaga baik-baik ya. Nah, sekarang sudah tahu kan bagaimana cara membuat paspor yang mudah, syaratnya apa saja, biayanya berapa, dan tips pentingnya apa saja. Jangan sampai liburan kamu atau rencana kamu pergi ke luar negeri gagal gara-gara belum punya paspor. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Aktifkan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan informasi penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.